Selamat pagi, salam sejahtera. Nama saya Florencia Mea SPD. Alamat saya SD Impres Harekai. Saya adalah mahasiswa dari LPTK Universitas Nusa Cendana. Materi yang akan saya bawakan tentang manfaat energi. Jika pemerintah Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. terima kasih guru. Ya, silakan berdiri. Jika berdoa, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, dan ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni dosa kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih guru. Dengan Ibu absen kehadiran kelas. Ibu absen ya. Aprilianus Renadinaha. Hadir guru. Larissa Dornani Palestadian. Hadir guru. Domingus Norbert Seran. Hadir guru. Elizabeth Nainae. Hadir guru. Febrianti Namo. Hadir guru. Gilbertis Digotae. Hadir guru. Gisela Penderimane. Hadir guru. Gabriel Afian Hale. Hadir guru. Grasilda Celia. Semua hadir hari ini ya. Semua hadir. Sekarang Ibu mau memeriksa kebersihan kelas dan kebersihan pribadi masing-masing. Kalau sudah bersih, ayo simpan tangan kalau bersih ya. Ini bersihkan lagi ya. Besok Ibu tidak lihat lagi. Datang sekolah harus sikat gigi, mandi. Setelah mandi, setelah sikat gigi buat apa? Makan. Setelah kamu makan, kamu menyiapkan apa? Perlengkapan untuk datang sekolah. Bawa apa? Buku, dan perlengkapan yang lain. Setelah perlengkapan sudah dipersiapkan, apa yang kamu buat lagi?
punya tujuan. Tujuannya apa? Untuk kamu bisa meraih cita-cita kamu. Bisa dimengerti? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan pengamatan siswa mampu mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan kita yang pertama. Yang kedua, setelah pengamatan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang berbagai bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Artinya kamu harus tahu sistemnya apa, caranya bagaimana, supaya energi itu bisa dari beda sesuatu beda bisa dapat energinya dari mana dan perubahannya bagaimana dan bermanfaat untuk siapa, bagi yang memerlukannya. Ya kan? Ya. Maka itu, mari pembelajaran kita hari ini. Materi yang kita bawakan adalah selalu berhemat energi, manfaat energi, dan perubahan energi bagi kehidupan sehari-hari. Ya. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita bawakan materi yang tadi dibilang. Nah, indikator materinya kita lihat di 3.5. Mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari seperti air, matahari, panas bumi, bahan bakar, nuklir, dan seperti contoh alat-alat yang lain itu seperti televisi, berita, film kartun, apa lagi, boneka, apa lagi, berita-berita yang terhimpun di situ, berita apa saja kita nonton di televisi, kita akan menonton dan bermanfaat bagi siapa? Bagi manusia, bagi yang menonton kan? Bagi kira manfaat energi pada kehidupan sehari-hari. Habis apa lagi? Benda mana lagi? Coba yang sebelah. Kendro, benda apa? Ada setrika, ada kipas angin. Benda apa? Kipas angin. Kipas angin mendapat sumber energi dari listrik. Ketika kita coloknya ke listrik, maka kipas angin akan bergerak. Itu berguna bagi siapa? Bagi yang menggunakan benda tersebut. Itu akan terjadi. Nah, sekarang ibu akan bagi buku siswa ini per individu, masing-masing memiliki satu buku untuk kamu bisa melihat. Karena kita akan melihat pada gambar visual ini, gambar yang ada di buku ini cuma gambar saja, tidak ada nama bendanya. Nanti benda yang akan kamu lihat itu benda apa? Baru kamu mengamati itu akan bagi buka di halaman 38 dengan 36 ya.
Ini saya halaman 38. Coba halaman 36-nya ada tidak? Tidak ada. Itu dulu. Oke, lihat boleh. Sudah melihat? Sudah. Oke. Anak coba baca pembahasan materi yang ada. Ini indikatornya 3.5. Coba sini saya tulis. Ini seorang anak sedang berbuat apa itu bacaan? Sedang berbuat apa? Menyetrika? Baju. Ayo mulai baca. Silakan sana. Mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif atau angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Pada gambar di samping terlihat seorang anak yang menyetrika baju. Pada saat menyetrika baju terdapat perubahan energi. Tahukah kamu perubahan energi yang terjadi pada saat menyetrika terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Energi adalah sesuatu yang menyebabkan benda bisa berfungsi dengan baik. Tanpa energi, benda tidak akan bermanfaat. Energi ada di sekitar kita. Misalnya, ketika membawa tas, kamu menggunakan energi berupa tenaga. Semua kegiatan yang kita lakukan menggunakan energi. Benda tidak hidup juga menggunakan energi. Mobil bisa bergerak karena ada energi di bahan bakar. Televisi bisa menghasilkan gambar dan suara karena ada energi dari listrik. Ada banyak alat yang memanfaatkan perubahan energi. Bukan hanya dari listrik menjadi panas, namun terdapat bermacam-macam perubahan. Berikut beberapa perubahan yang bisa dimanfaatkan manusia. Oke. Sudah dengar? Teman-teman sudah membaca? Sudah. Bacaan cerita buku itu tentang apa? Hah? Tentang apa? Hafana tadi baca itu tentang seorang anak sedang Menyetrika baju. Anak sedang menyetrika baju. Nah, pada gambar tersebut, anak itu menyetrika baju di mana? Di atas meja. Bermanfaat untuk siapa? Nah, setrika itu adalah benda kan? Bendanya setrika. Mendapat energi dari mana? Listrik. Setrika itu mendapat energi dari listrik. Nah, setelah setrika itu mendapat energi dari listrik, perubahan apa yang akan terjadi pada setrika itu? Perubahan bentuk energi apa? Energi listrik menjadi energi panas. Ayo tepuk tangan. Energi menjadi energi panas. Febri, energi listrik menjadi energi panas. Energi listrik menjadi energi panas itu tujuannya untuk menyetrika apa? Baju. Setelah menyetrika baju, kelihatan baju itu seperti apa? Rapi. Rapi dan halus.
lembaran ini. Ini namanya lembaran soal ya. Ya. Ibu akan bagikan lembaran soal. Lembaran petunjuk soal. Lembaran itu 1. Carilah transformasi energi yang ada di rumah, di sekolah, di lingkungan, dan di mana saja kita berada. Pasti kita temui benda-benda yang bermanfaat bagi kita melalui energi tersebut kan? Ya. Carilah sesuatu yang bergerak menghasilkan panas. Seperti tadi Bu bahas kan? Ya. Materi itu kan? Ya. Seperti cahaya. Seperti tadi yang menghasilkan cahaya dan bunyi itu apa? Televisi. Yang menghasilkan bunyi. Televisi juga kan? Nah, yang menghasilkan panas. Seperti tadi, baca Manu membaca buku tadi. Seperti setrika kan? Ya. Itulah senang. Carilah sesuatu yang bergerak menghasilkan panas, cahaya, bunyi, dan lain-lain. Sebentar kamu temui di buku. Di situ ada buku siswanya dan masih ada lagi. Ibu akan memberikan kamu buku referensi yang lain atau gambar referensi yang lain. Gambar referensi yang lain seperti ini. Ibu juga, apakah sudah siap? Ibu sudah bagi. Ibu akan membagi lembaran pertama. Ibu bagi penunjuk ini sebenarnya secara kelompok supaya kamu melihat di buku. Kamu punya buku masing-masing. Kamu juga berkomunikasi yang bagus saling bertanya, saling bertanya. Oh saya tidak tahu teman, bagaimana ini? Benda ini nama apa? Nah, lalu dia mendapat energinya dari mana? Energi listrik kah? Energi kimia kah? Lalu setelah diskusi jawab bersama di kolom. Kita punya ketua ini. Lalu ketua tanya mereka 4 ini Nah, coba jawaban mana yang salah kamu lihat di buku. Coba lihat. Ini tidak ada nama. Ini kamu berdiskusikan saling melengkapi untuk mengambil satu kesimpulan Itu pun kelompok sebelah ini. Kelompok berapa? 2. Kelompok pun sama. Ibu akan membagi ini sebenarnya. Silakan. Siapa yang ketua? Karena yang ketua. Karena yang ketua tuh. Silakan. Tahu baca untuk yang lain mendengar. Cari tahu juga ketua kelompok yang siapa? Cari untuk kelompok panas, cahaya, bunyi, dan pasti untuk kelompok mendengar. Geser. Silakan berdiskusi. Saksi yang mengarahkan saya. Kembali lembaran referensi
benda apa? Benda apa? Terus ini benda apa? Blender. Blender. Itu blender dapat energi dari mana? Listrik. Kalau kulkas dapat energi dari mana? Listrik. Jangan. Salah tidak apa-apa. Ibu tunggu. Tulis nama-nama kelompok dulu. Supaya ibu bisa menilai itu dengan nama-nama kelompok. Oke? Di ketua harus nama anggota saja.